Hai hai, Assalamualaikum. Apa kabar adik-adik? Sehat semua ya? Jumpa lagi bersama Ibu Ani di Ayo Belajar Channel. Meskipun di era pandemi seperti ini, tidak ada alasan untuk tidak belajar ya. Tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang beda potensial dan energi listrik. Namun, sebelum kita memasuki ke pembahasan materi, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Selamat berdoa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang beda potensial dan energi listrik, yang mana materi ini merupakan bagian dari materi kita sebelumnya, yakni listrik statis. Kemarin juga di video kemarin kita sudah membahas tentang medan listrik. Nah, sebelum kita memulai ke pembahasan materi, Ibu sampaikan tujuan yang ingin kita capai setelah kita mempelajari materi ini, yaitu diharapkan kalian mampu menghitung beda potensial listrik. Langsung saja, coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Apakah yang adik-adik pikirkan ketika melihat gambar ini? Dan pernahkah adik-adik melihat atau menyaksikan peristiwa seperti ini? Ibu yakin kalian sudah pernah ya melihat fenomena seperti ini yang sering kita sebut dengan petir atau kilat. Dari manakah petir itu berasal dan bagaimanakah terjadinya petir itu? Nah, menurut Benjamin Franklin, petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dengan awan atau antara awan dengan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Karena adanya perbedaan beda potensial ini mengakibatkan terjadinya lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi, sehingga terjadilah kilatan atau petir. Inilah proses terjadinya petir secara singkat ya. Selanjutnya, petir terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar. Apa itu beda potensial? Beda potensial sendiri didefinisikan sebagai besarnya energi listrik yang diperlukan untuk memindahkan tiap satuan muatan listrik. Secara matematis, beda potensial dirumuskan sebagai berikut. Delta V sama dengan W per Q, di mana delta V adalah beda potensial, satuannya volt, W adalah energi listrik, satuannya joule, dan Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb. Nah, ini rumus untuk mencari atau menentukan besarnya beda potensial. Bagaimana kalau yang ditanyakan itu nanti energi listrik atau muatan listrik? Biasanya adik-adik kebingungan lagi merubah rumusnya. Nah, untuk mempermudahnya, di sini Ibu berikan satu gambar yang Ibu kenal, Ibu namai dengan segitiga pengaman, di mana di atas ada W, kemudian ada garis hitam, itu artinya per, di bawah ada delta V dan Q. Bagaimana cara menggunakannya? Ini sudah pernah kita bahas, sudah pernah Ibu contohkan di video-video sebelumnya. Cara menggunakan segitiga pengaman ini adalah dengan kita menutup besaran yang ditanyakan. Contoh, misal dalam satu soal ditanyakan energi listrik atau W, maka tutup W-nya sehingga menjadi delta V kali Q dan seterusnya. Untuk membantu adik-adik memahami aplikasi dari rumus beda potensial tadi, di sini Ibu punya beberapa contoh soal. Yang pertama, berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 80 joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 coulomb? Kita lihat dulu yang diketahui. Di situ ada energi
atau W sebesar 80 Joule. Kemudian muatan atau Q sebesar 20 kolom. Dan yang ditanyakan delta V. Bagaimana penyelesaiannya? Jawab. Rumusnya delta V sama dengan W per Q. Kita masukkan angkanya, W-nya 80 dan Q-nya 20, sehingga diperoleh delta V-nya 80 dibagi 20 sama dengan 4 volt. Dengan demikian, beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian tersebut adalah 4 volt. Bisa difahami ya? Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Sebuah baterai memiliki beda potensial 3 volt. Berapakah besar energi yang diperlukan baterai jika digunakan untuk memindahkan muatan sebanyak 40 kolom? Yang diketahui apa? Ada delta V atau beda potensial sebesar 3 volt. Kemudian ada muatan atau Q sebesar 40 kolom. Dan yang ditanyakan adalah W. Ingat tadi ya, ada segitiga pengamannya. Yang ditanyakan W, berarti kita tutup W-nya. Nah, sehingga diperoleh rumus W itu sama dengan delta V kali Q. Sehingga kita masukkan angkanya, W sama dengan 3 volt kali 40 kolom. Sehingga diperoleh W sama dengan 120 Joule. Jadi energi listriknya adalah 120 Joule. Ini ya dua contoh soal. Mudah-mudahan adik-adik paham. Nah, sebagai bahan evaluasi buat adik-adik, di sini Ibu juga punya latihan soal. Silahkan dikerjakan ya. Ada 2 soalnya. Yang pertama, beda potensial antara 2 titik pada kawat penghantar sebesar 9 volt. Berapakah energi listrik yang digunakan untuk memindahkan muatan sebesar 30 kolom di antara 2 titik tersebut? Soal yang kedua, jumlah muatan yang dipindahkan pada sebuah rangkaian listrik adalah 15 kolom. Jika energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan tersebut dari ujung rangkaian listrik adalah 45 Joule, berapakah beda potensial antara ujung-ujung rangkaian tersebut? Gampang ya soalnya, contohnya tadi sudah, ini buat latihan. Mudah-mudahan adik-adik bisa nih mengerjakannya. Selamat mengerjakan. Nah, materi tentang beda potensial dan energi listrik sudah selesai. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya ya, dan bisa mengerjakan latihan soalnya. Terima kasih buat adik-adik yang selalu setia dengan Ayo Belajar Channel. Nantikan like kami di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.